Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibah Nuraini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rapat telekonferensi. Apa itu rapat telekonferensi? Telekonferensi atau telekonferensi atau teleseminar adalah komunikasi langsung di antara beberapa orang yang biasanya dalam jarak jauh atau tidak dalam satu ruangan dan dihubungkan oleh suatu sistem telekomunikasi. Telekonferensi bisa diartikan di sebuah pertemuan untuk komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih menggunakan sistem telekomunikasi yang berupa audio conference atau video conference yang memungkinkan peserta conference saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan sebagaimana pertemuan biasa. Kita lanjut ke tujuan rapat conference. Tujuan rapat telekonferensi ada 4. Yang pertama, dapat melakukan komunikasi jarak jauh dengan dua orang atau lebih. Yang kedua, adanya telekonferensi kita bisa sepuasnya dalam menyampaikan berbagai informasi. Yang ketiga, membahas suatu topik dengan berbicara secara langsung melalui audio atau video. Yang keempat, dapat menghemat waktu dan biaya untuk bertemu langsung. Sekarang ada manfaat telekonferensi. Yang pertama, membantu individu maupun kelompok untuk berkomunikasi dengan lebih mudah dan relatif dalam pelaksanaan konseling. Yang kedua, dapat menghemat waktu komunikasi karena dapat melakukan layanan di mana saja walaupun tempatnya berjauhan. Yang ketiga, memberikan peluang klien untuk mengakses layanan dari lokasi terpencil. Dan yang keempat, memberikan kesempatan kepada individu untuk berkomunikasi lebih dengan menggunakan informasi yang mereka terima tanpa perlu bertemu secara fisik. Kita lanjut ke jenis-jenis telekonferensi. Yang pertama ada audio conference. Audio conference adalah pertukaran informasi yang hanya melalui suara dengan medium panggilan telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan. Audio conference memiliki kelemahan yaitu hilangnya koneksi personal dalam bisnis ketika hanya suara kolega yang bisa terdengar. Yang kedua yaitu video conference. Video conference adalah layanan yang menyediakan fasilitas untuk mempertemukan dua pihak atau lebih yang berada di lokasi yang berbeda di mana seolah-olah mereka berada di ruangan yang sama menggunakan jaringan komputer dengan komunikasi audio dan video. Dan yang ketiga, web conference. Web conference adalah presenter dokumen yang dapat memberikan penjelasan mendetail mengenai suatu dokumen, sementara peserta web conference dapat secara serempak melihat dokumen presentasi tersebut. Web conference memiliki kelemahan yaitu sulit untuk menilai keseriusan atau humor seseorang dalam bentuk komentar yang diketik. Juga tak ada kepribadian yang tergambar dalamnya. Sekarang kita lanjut ke peralatan telekonferensi. Yang pertama ada device dan perangkat. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Yang ketiga ada koneksi internet. Dan yang keempat ada peralatan pendukung audio. Dan yang terakhir ada peralatan pendukung video. Kita lanjut ke unggulan dan kelemahan telekonferensi. Keunggulan telekonferensi yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas karena kemampuan VTC untuk berbagi dokumen, ide atau gambar dengan mudah. Yang kedua menghemat waktu dan biaya pertemuan. Yang ketiga memudahkan dalam berkomunikasi jarak jauh. Yang keempat mudah dalam pengaplikasiannya. Kelemahan telekonferensi yaitu harga masih terbilang mahal untuk dimiliki sehingga hanya perusahaan atau organisasi tertentu yang mempunyai cukup dana. Yang kedua, alat-alat yang diperlukan sulit untuk didapatkan. Dan yang ketiga, penginstalan susah, maka harus ekstra hati-hati agar tidak salah. Sekarang kita lanjut ke dalam hambatan dalam telekonferensi. Telekonferensi adalah suatu program yang memungkinkan kita untuk membubuhkan koneksi jaringan seperti paket data, wifi, atau hotspot. Dalam hal ini pastinya ada kendala yang akan terjadi seperti buruknya jaringan karena faktor cuaca sehingga akan berpengaruh pada kegiatan telekonferensi menjadi lemot atau bisa juga sambungan menjadi terputus. Adapun kendala lain yang bisa terjadi dalam kegiatan telekonferensi ini, misalnya perangkat yang dibutuhkan tidak mencukupi atau kurang terkondisikan sehingga bisa mengakibatkan komunikasi menjadi tidak lancar. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.